لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا. Surah An-Nisa. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ikhwatal iman wal islam azan jalla wa iyyakum, hadirin jamaah Masjid Al-Fitrah yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan kegiatan ibadah kita pada malam hari ini. Setelah melaksanakan salat maghrib berjamaah, salat ba'diyah maghrib sudah kita laksanakan, kita lanjutkan kegiatan ibadah kita dengan bersama-sama di majelis ini untuk at-ta'amul ma'al Quran, berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pelajaran surah An-Nisa ayat ke-20. Mari sama-sama kita awali dengan membaca umul kitab. Allahumma balligh wa hassil maqasidana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Perhatikan ya, saya bacakan dulu, saya tasmi'kan dulu ayatnya. Wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintara. Sama-sama. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. Syai'i. Saya ulang ya, perhatikan. Wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. أتأخذونه بهتانا وإثما
وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا Silakan. Satu ayatan saja. Perhatikan, didengarkan. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu fiik Ustaz. Barakallahu. Wa in aradtum. Silakan. Siap baca? Ya, silakan. Aradtum istibdala. Jadi ketika ada dal sukun berhadapan dengan tak, maka dalnya itu enggak usah qalqalah Mbak ya. Jadi masuk ke tak saja, jadi wa in aradtum istibdala gitu. Silakan. Zau wa ataitum terus barakallahu fiikum subhanallah. Bagus sekali. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بارك الله استمر. Barakallahu fiikum Ustaz. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. Barakallahu Ustaz.
Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. Barakallahu fiik. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم. Nanya pendek Pak ya. Itu nun jamak niswah ya, jadi pendek. ميثاقا غليظا وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بارك الله فيك. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. بارك الله فيك. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا. بارك الله فيك. ارفع صوتك. cakap cuman. Terus. وكيف تأخذونه
Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan ya sesi berikutnya. Waktunya sekarang maju ya isya'nya ya. Jadi kita singkat-singkat penjelasannya. Jadi 2 ayat yang kita baca ini menyinggung tentang apa? Perceraian ya. Perceraian di dalam syariat Islam itu sesuatu yang mubah, yang boleh, tapi dibenci. Ya. Jadi perkara yang boleh tapi dibenci. Ini mengisyaratkan bahwa ketika sudah berani nikah itu harus berani menanggung resiko apapun. Jadi harus dipertahan. Jadi ayat sebelumnya kemarin disinggung juga oleh Allah SWT, wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jadi pergaulilah istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf, yang baik secara universal ya. Ma'ruf itu kebaikan yang sudah dikenal oleh masyarakat, yang namanya ma'ruf, dengan cara yang baik, akhlak yang mulia. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau ada sikap yang kurang menyenangkan ya dari sikap istri-istrimu ya. Jamak di situ ya, berarti lebih dari 1 kan, lebih dari 2 bahkan. Fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Jika suami tetap bertahan, bersabar ya atas sebagian perilaku yang kurang menyenangkan, sebagian ya, karena tidak semuanya kemudian tidak menyenangkan ya. Di balik yang tidak menyenangkan itu ada yang menyenangkan, maka seorang suami hendaknya mampu melihat ya perilaku yang positif, bi'ainir ridho, dengan positive thinking. Wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kalau tetap bertahan, bersabar sambil terus dibina, maka Allah akan menjadikan kebaikan yang lebih banyak. Begitu. Tapi namanya pernikahan, faktanya memang ada perceraian. Bahkan konon di saat Covid kemarin ini perceraian makin meningkat. Wallahu alam, entah benar entah tidak ya. Di berita itu di Sukabumi katanya itu yang paling menonjol. Ya mungkin di daerah lain juga iya, cuman yang kebetulan diberitakan di Sukabumi. Ada orang Sukabumi di sini? Orang mana tuh? Kang Ramdan? Tasik ya? Garut. Takut dia. dekat Sukabumi lah ya. Itu katanya wallahu a'lam. Dan memang dampak dari Covid kemarin memang luar biasa ya. Dampaknya ke ekonomi, ke sosial ya, segala macam lah ya. Karena kalau sudah ekonomi itu biasanya ke sosial, kriminal segala macam ya. Nah sekarang kita akan lihat ya, bagaimana kalau ada seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, karena pada kenyataannya juga memang ada dan boleh jika sudah tidak lagi bisa dipertahankan dalam rumah tangga, sudah dipandang, ditimbang-timbang, itu sudah tidak ada lagi solusi, maka solusi pahitnya adalah cerai. Nah ini nanti akan dijelaskan di ayat ini bagaimana sih ketika seorang suami itu menceraikan istrinya. Faqala ta'ala wa in aradtum istibdala zaujin makana zaujin. Maka dan jika kamu ingin ya di sini istibdal itu menggantikan. Ini
laronnya banyak banget ya. Ingin menggantikan istri makana zaujin, istri dengan istri yang lain. Maksudnya ya menceraikan. Wa in aradtum ayyuhal mu'minuna nikah hamra'atin maka namra'atin tulaktumuha. Ya, jadi jika seorang mukmin ya, wahai orang-orang mukmin, jika kalian hendak menikahi seorang perempuan, ya, menceraikan istrimu yang lain. Ya. Di sini ada isyarat bahwa istrinya itu lebih dari satu ya, karena wa ataitum ihdahunna. Ya, sedang kamu telah memberikan ya kepada mereka kintoron, harta yang banyak. Maksudnya mahar ya, yang tinggi. Fala ta'khudhu minhu syai'a, maka kalian tidak boleh mengambil lagi sedikit pun dari mahar yang kau berikan itu. Jadi kasus ini adalah ya kasus di mana suaminya itu yang menceraikan. Ya, yang menceraikan karena memang sudah tidak lagi dipandang seorang istri ini bisa dilanjutkan. Ya, tidak boleh itu mengambil lagi. Akan tetapi jika perceraiannya itu karena olah istri, misalnya istri melakukan hal-hal yang durhaka, contohnya apa? Berzina misalnya, ya, maka istri hendaknya menyerahkan kembali itu mas kawin kepada suami. Boleh kalau cerainya itu karena olah istrinya melakukan hal-hal yang kecil, misalnya berzina, durhaka. Ya. Jadi kita harus paham itu. Jadi memahami ayat ini harus lengkap. Ini kalau masuk ke telinga gimana ini? Ya. Nah, wa ataitum ihdahunna kintaran fala ta'khudhu minhu syai'a. Jadi kalian tidak boleh mengambil kembali ya jika engkau yang menceraikan. Jadi laki-lakinya yang memang menceraikan, ya, tidak ada sesuatu yang dianggapnya itu durhaka, nggak ada. Mungkin karena sudah nggak tahan lagi, ya, atau sudah nggak ada kecocokan lagi dengan istrinya. Maka kalau suami yang menghendaki cerai, suami sama sekali tidak boleh mengambil mahar yang telah diberikan. Nah, kenapa di sini disebut kintoron ya? Kintor itu kan harta yang banyak kan, betul nggak? Ya, wal qanatiril muqantarati, kekayaan yang banyak. Ini ada sebuah isyarat bahwa mahar itu boleh banyak, tergantung. Kalau calon suaminya kaya raya, masa iya mahar hanya seperangkat alat sholat? Nggak nyambung lah. Nah, maka di sini ada isyarat bahwa memang mahar itu bisa besar, bisa sedang, bisa kecil, tergantung kemampuan suami. Ya. Tapi bagi yang memang kemampuannya sedang, ya tidak boleh memaksakan diri untuk memberikan yang lebih besar, karena itu bisa membahayakan dirinya. Nanti ngutang jadinya. Masa mahar ngutang? Maluin dong, ya. Ya, jadi kalau di Arab itu kan ada istilah mahar misil ya. Jadi mahar yang besar. Jadi mahar yang harus sama dengan mahar yang pernah didapat oleh kakaknya misalnya, kemudian adiknya juga ingin mendapatkan mahar yang sama. Padahal kakaknya itu mendapatkan mahar yang besar. Itu di Arab. Sehingga di zaman Amirul Mukminin sahabat Umar itu pernah beliau ya membuat kebijakan bahwa mahar itu tidak boleh besar-besar gitu ya. Karena kalau terlalu besar nanti jumlahnya terlalu banyak nanti. Jadi antum bisa nikah kalau kebesaran. Kalau misalnya syaratnya menikah harus mahar 1 miliar. Ya antum baqiyah bila zaujah nanti. Apa artinya? Baqiyah bila zaujah. Artinya jumlah terus menerus. Ya. Atau jadi bujang lampuk kalau orang Betawi bilang. Ya. Dan itu
merugikan agama, merugikan syariat, merugikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara mahar kebesaran terus nggak ada yang berani nikah misalnya. Maka sahabat Umar pernah membuat kebijakan. Itu bisa dicek di Musnad Imam Ahmad ya, ada penjelasan tentang bagaimana sahabat Umar pernah membuat kebijakan ya, melarang mahar itu terlalu kebesaran. Ya, ternyata ketika beliau menjelaskan itu ada seorang perempuan dari suku Quraisy ya, yang protes demo gitu. Ya Umar, kenapa engkau, ya Amirul Mukminin, kenapa engkau membuat kebijakan yang justru bertentangan dengan ayat Al-Quran? Subhanallah. Ya. Jadi zaman dulu itu biasa diprotes dan menerima. Umar diprotes oleh seorang mukminah. Seorang. Padahal di dalam Al-Quran kemudian terus menjelaskan ayat ini. Wa ataitum ihdahunna qintaran. Kenapa Allah nggak menyebut wa ataitum ihdahunna mahron, tidak, tapi qintaran. Ini artinya apa? Artinya ada isyarat bahwa mahar itu boleh gede. Ya. Tapi subhanallah, tatkala Umar diprotes oleh seorang perempuan itu, apakah kemudian beliau marah? Padahal beliau itu termasuk orang yang cepat naik juga cepat turun ya. Jadi emosinya cepat naik kalau melihat persoalan kemaksiatan tentu ya, temperamental. Tapi dalam hal ini subhanallah tidak terbuka. Ternyata Umar mengatakan ya, asobat imra'atun wa akhta'a Umar. Jadi seorang perempuan yang memprotes aku ini benar, memang ada dalam Al-Quran, dan Umar salah. Hebat enggak? Sekarang kita temukan enggak kiai atau ustadznya enggak gitu diprotes santrinya terus nerima gitu, ada enggak? Wah, pasti nyari-nyari referensi nanti. Udah jelas-jelas salah itu, i'rabnya salah ya, yang harusnya dibaca dhamma dibaca fathah diprotes, masih nyari-nyari itu dalil-dalil. Itu bedanya ya. Itu ustadz sekarang ya. Ya kita nggak sebutkan namanya, yang penting kan. Ini kritik untuk saya juga untuk semuanya. Itu hebatnya generasi sahabat. Kalau sudah dicek dalam Al-Quran ternyata memang apa yang dia katakan itu nggak sesuai, lempar itu perkataannya. Itu hebatnya. Tapi kalau orang sekarang itu diprotes padahal jelas-jelas salah, itu masih nyari kitabnya lagi, nyari pendapat yang kira-kira bisa membenarkan dia. Itu bedanya. Paham? Hebat nggak sahabat Umar? Hebat sekali. Kalau kita ingin mencari wali yang asli, ya sahabat Umar itu wali asli. Karena sekarang banyak orang-orang yang ngaku-ngaku wali. Di mana sekarang yang ngaku wali itu? Katanya ada di Jawa Barat. Di mana itu? Udah melihat di YouTube. Ada seorang yang pakai pakaian cuma segini, ustadz juga dia. Ya saya nggak mengatakan itu wali atau nggak wali, itu nggak urusan saya. Tapi yang jelas ya secara tata aturannya itu ya menyalahi, sekalipun banyak yang membela juga ya. Sekarang lagi heboh ini, lagi viral di Jawa Barat, ada seorang ustadz yang pakai sarung doang ya di mana-mana, dan mulai dari pusar ke atas ya, pusar sih nggak kelihatan ya, secara syarak juga nggak melanggar, tapi secara etika itu ya nggak masuk lah, karena dia seorang tokoh. Ini diviralkan katanya wali. Ya, kita harus cek ya. Saya tidak dalam rangka menjustifikasi ini wali atau tidak, bukan. Ya, tapi ini kita ilmu ya, pelajaran. Kalau kita ingin mengatakan seorang wali yang luar biasa, ya kalau Nabi Muhammad jelas Nabi, bukan wali lagi, Nabi. Adalah sahabat Umar radhiyallahu anhu. Makanya saking walinya itu kalau setan, beliau lewat di satu tempat ada setannya lari terpirit-pirit, terpentot-pentot ya, setannya itu lari, itu takut, itu baru wali. Dan beliau bisa mengerahkan pasukan ya yang jaraknya itu beratus-ratus mil, ribuan mil lah ya katakanlah, bisa merahkan dari jarak jauh, karena saking begitu hebatnya beliau melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala.
Jadi lihat dulu bagaimana dia sholatnya, bagaimana dia melaksanakan syariat Allah SWT, kemudian memiliki karomah kemuliaan, ya, yaitu bisa juga memang dia kekasih Allah SWT. Tapi kalau sholat aja enggak, ya, dan juga pemabuk, ya, kemudian melanggar syariat secara kasat mata, kemudian dia memiliki kelebihan misalnya bisa terbang gitu, kira-kira layak nggak dikatakan wali dia? Hah? Bisa terbang, bisa apa? Jalan di atas air, ya nggak sholat juga. Berani mengatakan itu wali kita? Berani? Iya. Maka hati-hati. Saya sengaja untuk memberikan pencerahan kepada jemaah. Kalau soal kelebihan-kelebihan itu orang Hindu juga bisa. Ada yang digodok itu dari bawah air, di wajan, nggak kebakar, nggak kepanasan dia. Orang Hindu juga bisa. Hindu bisa. Ya, seperti itu. Ya, makanya harus hati-hati mengatakan si A ini wali, si itu wali. Lihat dulu bagaimana dia melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nggak terombang-ambing saja kita itu. Karena makin kesini makin ruwet ini malah kita, ya, makin ruwet. Karena di media itu orang dengan bebasnya melihat, dan filternya juga berat, kita memfilternya itu. Ini tadi sahabat Umar, ya, sahabat Umar ketika diprotes oleh seorang perempuan, ya, bahwa apa yang menjadi kebijakan beliau itu ternyata tidak sesuai dengan ayat itu tadi, wa ataitum ihdahunna kintaron fala ta'khudhu minhu syai'a. Akan tetapi ketika dikonfrontir dengan ayat ini, beliau dengan ikhlas membenarkan si perempuan tadi karena memang sesuai dengan ayat. Sementara kebijakan dia, bahkan dia mengatakan wa akhta'a Umar, dan Umar salah. Subhanallah, luar biasa enggak? Ini yang harus kita tiru. Ya. Jadi ya sekalipun beliau seorang sahabat yang mulia, namanya manusia, bukan nabi, bukan rasul, ada peluang untuk bisa salah enggak? Ada enggak? Ada. Padahal beliau, masya Allah, seringkali pendapat beliau itu cocok dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tidak lantas kemudian merasa bahwa dirinya suci mulia, enggak. Tapi tetap menerima masukan. Nah, ini ada pelajaran yang sangat berharga dari ayat ini. Menerima masukan dari seorang perempuan sekalipun. Ternyata memang di dalam ayat ini ada wa ataitum ihdahunna kintaron. Nah, padahal sahabat Umar bikin undang-undang tadi itu luar biasa tujuannya, supaya yang jomblo-jomblo itu enggak menjadi jomblo yang kelewat, atau yang jomblo istilahnya bujang lapuk, ya. Karena mungkin pada saat itu gara-gara maharnya ketinggian sehingga nggak berani nikah. Itu bagus kan? Kalau dari sisi itu bagus nggak? Bagus sekali. Karena memang nih implikasinya juga kemana-mana kalau dibiarin nggak nikah. Makanya nanti kalau yang sudah selesai 30 juz, sudah lancar, dibatasi umur 27. Ya, dan nikah semuanya. Ya, 27. Oh, kelamaan Ustaz. Ustaz 23 aja, silakan, monggo. 21 silakan. Quran lancar dulu. Itu saran. Antum sudah kadung jekur masalahnya, ya. Lancar dulu. Ya. Jadi jangan ngiri saya, Ustaznya juga 27, saya 27 lah gitu. Nah, kalau antum 25 sudah ada jodohnya, ya silakan. Dan sudah mampu mingkumul fal ya tajawaz. Nah, itu ya. Subhanallah, ya, luar biasa. Jadi kintor itu maksudnya adalah harta yang banyak. Artinya di sini terkait dengan mahar yang telah diberikan oleh seorang suami terhadap istrinya. Paham sampai di sini? Insyaallah, ya. Fala ta'khudhu minhu syai'a, fala ta'khudhu walau qalilan min dalikal mahri. Jangan kau mengambil walaupun sedikit dari mahar yang telah kau serahkan, dan kau sendiri yang mencerai istri, bukan gara-gara karena istri melakukan hal yang nista, misalnya berzina, kedurhakaan.
Nah, kalau karena dicerainya karena itu ya enggak boleh macam-macam, karena sebagai punishment, sebagai hukuman terhadap perilaku seorang perempuan yang durhaka tadi. Ya, Masya Allah ya. Atakhudunahu buhtanan wa itmam mubina. Ya, ini ada hamzatul istifham. Ya, tapi istifham di sini istifham ingkari, pengingkaran ya. Apakah kamu akan mengambil kembali ya mahar ya dengan tuduhan dusta dan dengan dosa yang nyata? Jadi maknanya begini. Jadi ada seorang suami yang sebenarnya istrinya itu istri soleha, tapi karena dia itu memang mungkin sudah jatuh hati kepada wanita lain sehingga dia bikin perkara gitu ya, nuduh-nuduh misalnya ya, nuduh-nuduh istri. Padahal istri itu baik, karena dia tadi pengen nikahi wanita lain, kemudian istrinya itu difitnah bahwa kamu telah selingkuh, kamu telah ini dan itu. Kalau terus-menerus lama-lama kan istrinya jadi emosi enggak? Ya emosi lah kalau terus-terusan seperti itu. Ada enggak orang seperti itu, laki-laki seperti itu? Di tengah masyarakat ada enggak? Laki-laki jahat itu, jangan ditiru. Ya, ada. Ya kasihan istrinya lah. Karena dia mungkin kecantol sama wanita lain, kemudian dia supaya nanti enggak bisa digugat kalau istrinya yang pengen cerai kan, ya, supaya dia terbebas dari itu, maka dia bikin bikin sesuatu, bikin rekayasa, jadi seolah-olah istrinya yang musuh, yang jahat gitu kan, ya, nah, gitu. Ada juga. Nah itu termasuk kena ayat ini, ya. Atakhudunahu buhtanan wa itmam mubina. Jadi istifham di sini istifhamun ingkari. Atakhudunahu batilan wa dulman. Jadi engkau mengambil kembali ya harta yang telah kau serahkan dari mahar tadi itu batilan secara batil, wadulman dan dolim. Masya Allah ya, ini pelajaran luar biasa ya. Bagaimanapun pelajaran seperti ini itu menjadi pelajaran yang penting dalam kehidupan kita ya. Ini ilmu mesti kita ketahui, ini namanya ilmu mesti kita ketahui. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Nah, ini juga istifham. Kalau tadi pakai hamzah, sekarang pakai kaifa, pertanyaan. Dan bagaimana kamu akan mengambil kembali? Wa qad afdha ba'dukum ila ba'din. Padahal kamu telah bergaul satu sama lain. Ya. Afdha itu makna harfiahnya apa? Siapa yang tahu? Fadha apa artinya? Kang Zidan? Fadha, ma makna fadha? Afdha makna harfiah? Kang Ahlul? Ya. Fadha itu lah, fadha. Itu maknanya luas. Ya. Tapi kalau dimaknai luas, benar diterjemah luas di sini agak kurang nyambung, kecuali orang-orang tertentu yang tahu maksud daripada kalimat di balik ini. Makna di balik kalimat ini maksudnya. Jadi di sini dimaknai biasanya afdha itu jadi mempergauli. Ya. Bagaimana mungkin kamu kok tega banget mengambil kembali mahar yang telah kau serahkan padahal kamu sudah bergaul satu sama lain, sudah saling menikmati lah kita kira-kira caranya. Ya. Ya kalau bahasa lugasnya sudah bersetubuh ya, boleh enggak? Boleh kan? Ada enggak yang di bawah 17 tahun di sini? Hah? Harusnya jangan ikut antum, mundur dulu. Dan nanti enggak paham nanti kalau enggak dijelasin begitu, ya. Enggak jelasin begitu enggak paham nanti ya sebenarnya. Maksudnya waqad afdha ba'dukum ila ba'din. Ya maka afdha itu maknanya luas, leluasa. Artinya ketika seorang laki-laki dengan wanita yang bukan muhrimnya itu ketika bertemu itu terbatas, nggak boleh melihat. Ya, kalau kita misalnya sedang lewat di Gunadarma, tiba-tiba nengok gini ada alus-alus gitu misalnya. Ya, itu nggak apa-apa.
Nah yang nggak boleh itu kalau setelah melihat, cantik banget, melototnya ini yang nggak boleh. Lakal ula wa alaikas saniyah. Pandangan pertama itu rezeki kamu. Enggak, namanya juga nggak sengaja kan? Ya, melihat bening-bening nggak sengaja, dosa nggak? Kalau nggak sengaja dosa nggak? Kang Zidan, dosa nggak sengaja? Hah? Makanya ada istilah lakal ula wa alaikas saniyah. La itu kan lil milki. Jadi itu rezeki. Kalau wa alaika itu beban, dosa jadi. Wa alaikas saniyah. Jadi kalau nggak sengaja nengok begini ngelihat rezeki yang halus misalnya ya, itu namanya rezeki. Nah yang nggak boleh itu yang setelah melihat gini nggak sengaja kita melotot, apalagi sampai menteleng. Setelah menteleng nanti nanya nomor handphonenya. Nah itu yang nggak boleh, itu yang dosa. Ya. Nah laki-laki dengan perempuan sebelum menikah itu terbatas. Bahkan kalau kita khidbah ya, dalam bahasa fikih itu khidbah ya, bukan ta'aruf ya. Kita sudah kadung viral, jadi ayo ta'aruf, kita mau ta'aruf. Ya ta'aruf itu kan ta'arofa, tafa'ala ta'arofa, saling mengenal kan, bukan hanya dengan perempuan sebenarnya, tapi itu lazim digunakan. Sebenarnya nggak pas. Karena dalam bahasa fikih itu ada sendiri, kalau kita mau melamar seorang perempuan ingin dinikahi, namanya apa? Kang Ramdan yang pernah ngaji fikih, namanya apa? Khidbah. Apa namanya? Khidbah. Yang diperbolehkan memandang apanya, melihat apanya kalau khidbah itu? Telapak tangan dan muka saja, selainnya nggak boleh. Tapi kalau sudah jadi istri, semuanya boleh, dari ujung rambut sampai ujung. Itu makna abdul itu gitu maknanya. Loh kan ini memang maknanya begitu. Saya suruh bilang apa nanti? Betul nggak? Udah halalan thayyiban. Jadi boleh lihat semuanya. Makanya kalau mau bebas seperti itu nikah dulu kan begitu. Boleh sebebas-bebasnya. Tapi tetap ada aturan, bukan sebebas-bebasnya. Bebas seperti binatang tidak. Ya bahkan ada hal-hal yang memang dilarang, diharamkan. Ya. Mohon maaf ini karena ini menyinggung masalah ini nih, masalah suami istri. Harusnya antum nyingkir dulu, jangan di sini nih. Jadi saya nggak bisa bebas nih jelasinnya, nggak bisa. Jadi saya nggak bebas nih jelasinnya. Oke, nggak apa-apa ya. Insya Allah kuat. Masa ngapalin Quran nggak kuat? Insya Allah kuat nahan lah ya. Ini kalau nggak saya jelasin nanti antum masih penasaran. Apa sih maknanya? Padahal mereka bergaul satu sama lain. Paham nggak kalau nggak dijelasin? Apa maknanya ini? Karena perlu dijelaskan. Ya, maknanya itu yaitu sudah saling memberikan manfaat dan kenikmatan. Kok tega-tega kamu minta lagi mahar yang telah kau berikan? Itu namanya laki-laki apa itu? Laki-laki ya enggak, itulah kurang cerdas ya. Laki-laki yang kurang cerdas, enggak tahu diri, enggak tahu malu lah kira-kira gitu ya. Wa kaifa yubahu lakum akhdahu wa qad istamta'tum bihinna bil muasyarati zaujiyah. Ini penjelasannya. Muasyarah zaujiyah itu maknanya ya begitu, pergaulan antara suami istri. Ya bagaimana kau mengambil kembali ya mahar yang telah kau serahkan, wa qad istamta'tum, sedangkan kau telah bernikmat-nikmat dengan bihinna, dengan mereka, bil muasyarati az-zaujiyah. Ya, Masya Allah. Jadi gitu ya. Jadi waqad afdha tadi itu maknanya begitu. Kalau belum sah sebagai suami istri itu masih terbatas sekali, bahkan kita nggak boleh ikhtilat. Pacaran juga dilarang dalam Islam, nggak boleh. Kalau gentleman kita mencintai seorang perempuan, datangi langsung ke rumah orang tuanya. Pak, boleh nggak saya nikah anaknya? Langsung gedok aja mejanya gitu. Itu gentleman. Kalau sudah waktunya nanti, Quran udah lancar ya syaratnya. Belum lancar udah nikah, tambah nggak lancar nanti. Iya. Yang lancar jadi kagak lancar kalau nanti ribet rumah tangganya, apalagi yang nggak lancar. Maka sekarang harus dimaksimalkan dulu ketika di pesantren itu. Jangan main-main ya. Oke. Ya, wa akhadna minkum mitsaqan, dan mereka telah mengambil perjanjian
dari kamu. Mitsaqon ghalidon, bukan perjanjian yang main-main nih, disebut oleh Allah mitsaqon ghalido, perjanjian yang kuat. Dari nikah itu disebut mitsaqon ghalidho karena sudah mengadakan perjanjian. Ya, akhadna minkum ahdan wathiqan muakkadan huwa aqdun nikah. Yang disebut mitsaqon ghalidho itu adalah aqdun nikah. Jadi akad nikah. Ya, al mitsaqul ghalidu aqdun nikahi. Ya. Yang dimaksud mitsaqon ghalidho itu adalah akad nikah. Karena ketika akad nikah itu sudah melibatkan ya Allah, juga melibatkan syariat, melibatkan orang lain yang tadinya bukan siapa-siapa kemudian disatukan. Kan berat itu. Makanya disebut mitsaqon ghalidho. Nah, maka di dalam sebuah hadis disebutkan wa fil hadis ittaqullaha fin nisa'i fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Fin nisa'i, dalam ya memperlakukan seorang perempuan. Di sini umum ya. Ya bisa jadi perempuan itu saudaranya atau anaknya, atau tapi kalau konteks pernikahan ya berarti ini istri adalah pernikahan. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah, karena kalian telah mengambil mereka itu dengan perjanjian Allah, melibatkan nama Allah. Ya. Jadi jangan main-main kalau sudah nikah, ya segala konsekuensinya harus diterima dengan kecerdasan, ya, dengan kebaikan, dengan akhlak yang mulia. Karena ketika mengambil itu dengan perjanjian melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika terjadi perceraian itu dalam sebuah riwayat dikatakan aras itu goncang. Karena itu termasuk perkara yang dibolehkan tapi dibenci, abghadul halal, ya, halal yang dibenci, yaitu perceraian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan ya kalian telah dihalalkan, ya, furujahunna ini kalau diterjemahkan secara harfiah ya agak tabu, ya, kita maknai hubungan suami istri aja deh, ya, hubungan suami istri. Tabu enggak kalau hubungan suami istri? Siapa ini yang saya tanya? Tabu enggak, Pak? Tabu enggak ini kira-kira kalau di mana itu? Ini ada makna terjemahan yang lebih tabu lagi masalahnya. Ya, kita pilih yang lebih halus. Ya, wastahlaltum, dan kalian telah dihalalkan berhubungan suami istri bi kalimatillah, dengan kalimat Allah. Maka dasar yang paling utama dalam muasyarah, ya, bizaujiyah, ya, dalam pergaulan suami istri adalah takwa kepada Allah. Jadi kalau sudah takwa, fa inna khairaz zadid taqwa, sebagai bekal adalah ketakwaan, maka akan terlepas dari persoalan-persoalan. Kalaupun ada persoalan itu pasti ada solusi yang terbaik karena berdasarkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bangunlah keluarga-keluarga kita, ya. Sudah keluarga kan? Sudah. Antum sudah keluarga belum? Sudah keluarga belum? Malah ngelamun nih gimana? Sudah keluarga kan? Ya, sudah keluarga, sudah. Nah, yang belum ini ya harus ngempet dulu. Ngempet, nahan dulu, ya. Sabar ya. Sabar dulu, ya. Oke, jadi bekalnya adalah ketakwaan kepada Allah. Kalau ketakwaan yang menjadi pijakan atau dasarnya, maka insya Allah segala sesuatunya akan selalu ada solusi yang baik. Ya, dalam pernikahan itu kita jangan mimpi kalau berkeluarga itu terus enak terus, enggak juga. Enak terus enggak, Pak? Nah, kadang ada enak, kadang ada enggak enaknya. Maka doanya gimana? Barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi kamu, laka itu ketika mendapatkan kenikmatan. Wa baraka alaika, dan Allah tetap memberkahi sekalipun kamu dalam keadaan tidak enak. Kan Allah itu kan beban kan? Alaika, atasmu. Ya, orang nikah kadang enak kadang enggak memang. Kadang istrinya cerewet kadang-kadang, ya, judes gitu misalnya. Ya kadang baik di hadapan kita. Kadang suka menuntut.
kadang enggak. Itu hal yang biasa. Ya, maka kalau dalam kondisi apapun kalau barokallah tetap diberkahi, maka semuanya akan menjadi kebaikan. Itu maka barokallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Itu doanya ketika kita mendoakan kawan kita yang sedang melaksanakan ad-dun nikah. Insyaallah. Ini bab nikah. Yang mau nambah juga silakan yang sudah punya. Tapi kasihan yang belum ya, jangan nambah dulu deh. Bagi-bagi. Baik ya, sampai di sini insyaallah bisa kita pahami dengan baik. Jika ada hal yang masih belum kita pahami, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kefahaman, karena sesungguhnya yang memberikan pemahaman bukan guru, bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Guru, ustadz, kiai, ulama hanya sebagai sarana penyampai saja. Tapi sesungguhnya kefahaman hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita akhiri dengan hamdalah dan ghifaratul majid. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبدون